pesawat. Film ini berjudul Blood Red Sky 2021. Karena dari kemarin kita bahas film jadul mulu, nyari yang seger-seger buat kalian. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang bocil yang bernama Elias. Bocil yang terbilang pintar ini berusaha menyelamatkan pesawat yang dibajak oleh kelompok teroris. Tak cuman itu, makhluk aneh nan mengerikan menambah geger seisi pesawat. Makhluk apa itu? Baiklah, mari kita langsung saja ke pesawatnya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar nggak ketinggalan video menarik lain. Film ini diawali oleh suasana ricuh dari sebuah bandara militer di Skotlandia. Bagaimana tidak, karena pada saat itu militer sedang mengawal pendaratan pesawat yang katanya sedang dibajak. Tak cuman Pol PP, seorang Kang Jenderal menyiagakan penembak jitu untuk menghadang teroris di pesawat tersebut. Ketika pesawat sudah terlihat, mereka memberikan tutorial pendaratan. Touchdown, just keep both feet on the brakes. Setelah pesawat berhenti, militer tidak langsung melakukan penggerbegan karena menurut informasi di pesawat ada bomnya. Tak lama kemudian muncul seorang bocah yang bernama Elias dari dalam pesawat itu. Lalu seorang jenderal memerintahkan anggotanya untuk segera mengamankan bocah tersebut. Sementara si pilot yang tangannya buntung mengaku bahwa dirinya bukan seorang pembajak ataupun teroris. Ia pun meminta agar dirinya diselamatkan untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Tapi Kang Jenderal tidak percaya begitu saja. Lalu si jenderal berusaha mencari informasi dari Elias. Ia dan seorang anggotanya pun bergegas ke tempat Elias yang berada di ruang perawatan. Karena masih dalam keadaan syok parah, bocah yang cuman memegang boneka tersebut tidak berbicara sedikit pun saat ditanya. Elias pun kembali teringat awal mula kejadian mengerikan yang baru saja ia alami. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita cari tahu saja sendiri karena si bocil gak mau ngomong. Ketika itu, di sebuah rumah terlihat seorang wanita yang bernama Nadia sedang prepare untuk pergi ke Amrik bersama anaknya yang bernama Elias. Wanita yang menderita penyakit aneh ini akan menemui seorang kang dokter untuk menjalani pengobatan di negara tersebut. Kemudian ia menghubungi Elias yang sudah lebih dulu di bandara. Elias pun mengatakan bahwa semuanya sudah beres. Tanpa berlama-lama, Nadia pun gas ke bandara. Sesampainya di sana, ia meminta Elias untuk menunggu dulu. Sementara Nadia yang pergi ke WC akan menyiapkan obat yang selalu ia suntikan. Tapi sebelum ia menyuntikannya, Nadia meminum obat sirup dulu. Tapi apa benar itu obat? Bagaikan flying to the moon, Nadia merasa lebih baik setelah meminumnya. Entah obat apa itu, yang pasti bukan vaksin untuk virus anu. Singkat cerita, ibu dan anak ini memasuki pesawat. Dan tak lama kemudian, pesawat Ojons Airlines jurusan Amrik pun take off. Ketika pesawat sudah mengudara, suasana tenang berubah menjadi panik ketika dua pria terlihat sedang cekcok. Melihat keributan tersebut, seorang penumpang yang berpangkat jenderal berusaha melerai. Ternyata itu hanyalah sandiwara dari kelompok teroris untuk memancing aparat keamanan yang berada di dalam pesawat. Karena sudah mendapatkan jenderal buruannya, seorang teroris berkelakuan lekong mengeksekusi sang jenderal. Bagaikan psikopat, si lekong menusuk-nusuk sang jenderal sampai mokat. Tak lama kemudian si lekong mengumumkan bahwa mereka akan membajak pesawat ini. Semua penumpang pun panik dengan keadaan tersebut. Kemudian para teroris ini menuju kokpit, tapi bukan untuk mengancam pilot, melainkan cuma memastikan kopilot yang menyamar sudah melakukan tugasnya. Dan ternyata si pilot memang sudah diracun. Lalu mereka pun membuang mayatnya ke dalam palka. Sementara itu, Nadia berusaha menenangkan Elias yang sedang ngagibri ketakutan. Kemudian, para teroris ini merubah jalur penerbangan dari Amrik menuju Inggris. Elias pun sadar dengan perubahan jalur penerbangan tersebut. Dari buku panduan penumpang, ia mengajak ibunya untuk bersembunyi di bagian kargo.
Ajakan Elias tersebut sontak membuat Nadia memarahinya karena ia tidak mau ambil resiko dengan para teroris yang bersenjata ini. Tak lama kemudian Elias kekeh dan ngabret lari. Kelakuannya itu pun membuat Nadia kini terancam. Lalu tiba-tiba si Lekong pun memberondong Nadia dengan 3 tembakan. Elias pun syok parah melihat ibunya sekarat modar karena kelakuannya. Elias pun dipaksa duduk kembali di kursinya. Kemudian si Lekong heran dengan jenis obat yang selalu dikonsumsi Nadia. Entah obat apa ini. Sementara Nadia yang sekarat teringat masa-masa ketika suaminya yang bernama Nikolai masih hidup. Ingatannya pun berlanjut ketika mereka melakukan perjalanan. Di tengah jalan mobil yang mereka gunakan malah mogok. Kemudian Nikolai berusaha mencari bantuan di kawasan hutan yang lebat. Setelah beberapa saat Nadia heran kok si AA belum kembali. Apakah nyasar? Lalu Nadia berusaha untuk mencarinya dengan mengikuti jejak kaki Nikolai. Dan tanpa diduga, jejak tersebut mengarah ke sebuah rumah di tengah hutan. Nikolai! Terlihat Nadia pun cemas melihat ceceran darah. Betapa kagetnya Nadia saat melihat sosok manusia bertaring seperti vampir mengincarnya. Ia pun syok parah ketika melihat Nikolai sudah tewas dengan mengenaskan. Ternyata sosok bertaring itu terlihat mengincar Nadia. Tanpa diduga, Nadia terkena gigitan makhluk aneh atau vampir tersebut. Sementara itu, si vampir akhirnya modar saat sinar matahari dengan SPF 50+ mengenai tubuhnya. Dan ternyata selama ini Nadia bukanlah penyakitan, melainkan efek dari gigitan tersebut yang akan merubahnya menjadi sosok vampir. Kembali ke pesawat. Ternyata oleh sebab itu Nadia masih bisa bertahan meskipun sudah tertembak. Di tengah kondisinya yang semakin ripuh, Nadia mendengar suara Dogi dari ruang kargo. Ia pun berusaha untuk mengambil darahnya, karena selama ini ia selalu mengonsumsi darah seperti di WC tadi. Sesampainya di kargo, ia melepaskan soft lens yang selama ini ia gunakan, karena sebenarnya mata Nadia sudah berubah setelah digigit vampir dulu. Setelah mengeluarkan darah seekor dogi, Nadia pun langsung menikmatinya. Tanpa diduga, keberadaan Nadia diketahui seorang teroris. Setelah membunuh seorang teroris, Nadia merasakan taringnya kembali tumbuh. Di mana selama ini ia menutupi taringnya yang selalu tumbuh dengan gigi palsu. Karena perubahan tersebut, Nadia menyuntikkan kembali obatnya untuk meminimalisir perubahan. Kemudian Nadia mendengar si bos teroris. Tepat pada waktunya, perubahan Nadia tidak diketahui. Dengan penyamarannya, Nadia melihat para teroris ini sedang prepare untuk meledakkan pesawat. Di sisi lain, si Lekong mengatakan bahwa para teroris ini akan melompat dengan parasut. Kemudian, gas beracun akan memenuhi pesawat sebelum mereka meledakkannya. Ketika si bos dan anggotanya berada di kargo, Nadia bergegas menemui Elias. Terlihat Elias pun senang karena ibunya baik-baik saja. Kemudian, mereka menuju kokpit untuk menyuruh pilot mengembalikan pesawat ke jalur yang seharusnya. Seorang pramugari berkata, "Ibu kemana aja? Kan pilot sudah modar, Bu." Karena tidak ada cara lain, Nadia pun mencari penumpang yang bisa mengendalikan pesawat. Dan untungnya, seorang pria bersedia. Di tengah banyaknya yang tidak percaya kemampuannya, pria itu pun berkata,
gue adalah top global game simulasi pesawat Android. Mendengar ia adalah top global, Nadia pun bergegas membawanya. Sementara itu, seorang pria yang bernama Farid mengatakan bahwa para teroris ini dengan sengaja menyabotase pesawat agar meledak di London, supaya terjadi kekacauan dan mengkambing hitamkan salah satu agama. Ya biasalah, kalian juga tahu ya. Perkataan Farid itu pun dibenarkan oleh seorang pria lainnya. Menurut pria tersebut, teroris yang merupakan suruhan ini menginginkan kekacauan agar saham dunia semakin merosot. Persis seperti tragedi 11 itu tuh. Dahlah. Di tengah para penumpang yang malah talk show masalah politik dunia, Farid mengajak mereka untuk membantu usaha Nadia. Kemudian scene beralih ke ruang kargo. Setelah mengetahui temannya mati dengan mengenaskan, si Lekong menemukan bekas obat Nadia. Dirasa Nadia belum mati, si Lekong mengajak komplotannya untuk mencari Nadia. Tak lama kemudian, komplotan teroris ini mengetahui keberadaan Nadia di dalam kokpit. Lalu mereka memaksa Nadia untuk segera keluar kokpit. Karena tak kunjung keluar, mereka mengancam akan membunuh seorang bocah. Untuk kali ini, Nadia sudah tidak bisa menahan naluri vampirnya. Si bos pun tewas dicupang Nadia. Ketika teroris yang lain kabur ke ruang kargo, Nadia mendengar si bos akan berubah menjadi vampir. Nadia pun khawatir jika si bos menjadi vampir bakalan berabe. Dengan menusuk pisau ke jantung si bos, ketua teroris ini pun modar sebelum menjadi vampir. Di sisi lain, si Lekong menemui semua temannya di ruang kargo. Dari catatan milik Nadia, ia akhirnya tahu bahwa Nadia adalah seorang vampir dan akan ripuh jika terkena cahaya terang. Kembali ke Nadia, karena hampir sepenuhnya menjadi vampir, Nadia menyuruh Elias untuk tetap berada di kokpit. Sementara Nadia dengan sisa obatnya akan kembali menyuntikkan obat anti-vampir. Lalu, Elias melihat para teroris akan melakukan serangan balasan kepada Nadia. Ia pun khawatir dan berusaha membawa ibunya ke dalam kokpit. Tapi sialnya, usaha Elias sia-sia. Kedatangan komplotan teroris membuat Nadia berusaha untuk menghadangnya. Karena cahaya dari senter tersebut, Nadia pun tak berdaya. Kemudian si Lekong mengambil sedikit darah dari tubuh Nadia. Setelah darah didapat, si Lekong akan membunuh Nadia.